Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Tok Kebayan 76. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul "Mimpi perut terbelah dan keluarlah". Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ada guru ma'rifatullah menyatakan bahwa alam mimpi itulah sebenarnya alam hidup diri kita, bukan alam dunia ini. Bagaimana itu ya Ustadz? Terima kasih. Para sahabat semua, jadi di dalam setiap tahapan belajar atau ajaran itu pastilah memiliki konsep-konsep. Seperti pertanyaan tersebut, bahwa mimpi menurut kita pada umumnya adalah sesuatu yang gaib. Tetapi di situ dinyatakan bahwa justru alam mimpi adalah alam hidup nyata yang sesungguhnya bagi kita, dan itu adalah menurut guru makrifat. Para sahabat semua, pada dasarnya awal seseorang memasuki dunia spiritual, maka dia harus mulai mengatur ulang mindset atau mengubah cara berpikir serta cara pandangnya dari mindset yang lama ke mindset yang baru, dari yang semula suka dengan keduniawian berubah menjadi suka dengan keruhanian. Maka wajar jika orang-orang yang mulai merambah dunia kemakrifatan akhirnya mulai mengabaikan hal-hal yang bersifat lahiriah dan menuju pada batiniah. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Para sahabat semua, bisakah kita membayangkan jika ini kita lakukan terus-menerus? Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Artinya, ini adalah salah satu perintah Allah SWT yang sangat mulia, mengabaikan segala hal yang ada di dunia ini dan menyibukkan diri dengan Allah SWT dalam kecintaan yang nyata, sehingga kita benar-benar membuat nyata Allah SWT selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebuah konsep mengutamakan batiniah banyak sekali dikutip di dalam kitab-kitab. Berikut adalah salah satunya yang sangat mendasar di dalam memahami batiniah. Hendaknya Anda, wahai saudaraku, selalu mengusahakan sisi batin lebih baik, sehingga terwujud sisi batin yang lebih baik daripada sisi lahir Anda yang baik pula. Seperti itulah seharusnya, karena sisi batin seseorang adalah arah pandangan Allah SWT, sedangkan sisi lahiriahnya adalah batas terjauh pandangan makhluk. Para sahabat semua, jika dikatakan hidup yang sesungguhnya adalah alam mimpi, maka coba Anda perhatikan betul-betul beberapa kalimat berikut. Adanya kehidupan itu terjadi karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu juga ditetapkan oleh diri sendiri. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak mengenal ruh, padahal sesungguhnya itulah yang melestarikan kehidupannya. Jadi sesungguhnya hidup itu tidak pernah turut merasakan sakit dan sehat. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Jasad berkata, saya ini bukan budi, bukan angan-angan, bukan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara atau nafas, bukan pula kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini adalah jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk, sebab semua itu adalah barang baru yang bisa hancur atau rusak. Oleh karena itu, jika alam hidup yang asli adalah alam mimpi atau kondisi batin, maka artinya jasad ini ada di alam kematian.
dan itulah alam dunia ini. Ketika di alam kematian ini, saya akan merasakan dosa, siang, malam, panas, dingin, sakit dan sehat, dan lain sebagainya. Bukankah itu semua bisa ditemukan di dunia ini dan tidak ada di sana? Dan ketika sang aku sudah lepas dari alam kematian sekarang ini atau alam dunia ini, maka sang aku akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. Para sahabat semua, oleh karena itu perlu kita pahami betul-betul perbedaan antara alam hidup dan alam kehidupan. Alam hidup ini adalah bersifat batiniah. Hidup Anda adalah batin, atau dalam bahasa Jawa uripmu itu adalah batin. Hidup itu kekal, tidak kenal mati. Dia akan selalu hidup, awal, akhir. Sedangkan kehidupan ini adalah bersifat lahiriah. Jadi kehidupan itu yang memang sekarang ini, di dunia ini. Kalau hidup atau uripmu atau urip Anda, ini adalah unsur yang menghidupkan tubuh Anda, sehingga terjadi kehidupan. Hidup itu masih tetap ada dan berdiri sendiri meskipun Anda tidur. Maka jika tadi dipertanyakan bahwa alam mimpi itu adalah alam hidup kita, ini ada benarnya juga. Para sahabat semua, di dalam memasuki kemakrifatan ini memang banyak sekali fase-fase yang terjadi, dan bisa juga dikatakan banyak jenis atau proses yang terjadi sesuai dengan karakter kehidupan manusia. Mungkin seperti kefanaan atau lebur, kegilaan atau zadzab, atau juga termasuk pandangan tentang alam mimpi yang terbalik daripada umumnya. Para sahabat semua, ada sedikit fakta yang mungkin jarang terlintas di dalam pikiran kita. Kita lihat putaran di dalam sebuah jam dinding. Kita pasti melihat putaran jam dinding tersebut berputar ke arah kanan. Maka seperti itulah ketika kita memahami kehidupan di dunia ini. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita menjadi jam dinding itu sendiri, bukankah kita atau jam dinding itu sendiri adalah berputar ke arah kiri, kebalikan dari yang kita lihat seperti biasanya, kebalikan dari seperti yang terlihat? Inilah hidup, atau di dalam bahasa Jawa urip tadi, yang beda dengan kehidupan. Silahkan dipahami, silahkan direnungi. Ini memang tidak mudah, karena yang dipertanyakan tadi adalah tingkat kemakrifatan. Para sahabat semua, di dalam melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, selain dari tahap kemakrifatan, maka masih akan ada lagi tahap tauhid yang mungkin beda pandangan atau mungkin penyempurnaan dari itu semua, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal seperti ini, atau mungkin terjadi kondisi yang mungkin tidak seimbang dengan antara lahiriah dan batiniah kita. Tapi itu semua adalah proses, dan ketika kita selesai melakukan atau menjalani proses tersebut, insya Allah kita akan memahami manisnya bertauhid, selalu satu dengan kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.